Pernahkah kita bertanya, mengapa sebuah peristiwa yang terjadi ratusan tahun lalu masih mampu mengguncang hati hingga hari ini? Mengapa nama Karbala selalu disebut dengan suara yang tertahan, dengan dada yang terasa sesak, dan dengan mata yang seringkali basah? Karbala bukan sekadar nama sebuah tempat. Ia adalah saksi bisu ketika kebenaran berdiri sendirian, tanpa pasukan besar, tanpa perlindungan dunia, hanya bersandar penuh kepada Allah. Di padang pasir yang sunyi itu, di bawah terik matahari yang membakar, iman diuji bukan dengan ucapan, tetapi dengan pengorbanan yang paling mahal. Di sana cucu Rasulullah, Imam Hussein, berdiri bukan untuk merebut kekuasaan, bukan untuk kejayaan pribadi, tetapi untuk menjaga nilai kebenaran agar tidak tenggelam oleh kezaliman. Bersama keluarga dan para pengikutnya yang setia, beliau memilih jalan yang berat, jalan yang dipenuhi luka, haus dan kesendirian, namun bercahaya di sisi Allah. Tragedi Karbala mengajarkan kita bahwa kemenangan sejati tidak selalu berupa hidup yang panjang, tetapi hati yang tetap lurus hingga akhir. Bahwa terkadang diam adalah pengkhianatan dan berdiri di atas kebenaran menuntut keberanian yang luar biasa. Melalui kisah ini, mari kita menenangkan hati sejenak, membuka nurani dan melangkah lebih dalam, menyusuri sebuah peristiwa yang bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk direnungkan. Inilah kisah tentang iman, pengorbanan, dan cahaya yang lahir dari luka, tragedi Karbala. Cerita ini adalah lanjutan dari kisah sebelumnya tentang asal-usul Bani Umayyah. Jangan lupa tonton cerita sebelumnya, agar kita mendapat pembelajaran yang utuh. Mari kita mulai kisah ini. Ada peristiwa dalam sejarah Islam yang tidak hanya tercatat oleh tinta, tetapi juga oleh air mata dan doa. Sebuah kisah yang membuat hati terdiam, bukan karena ngeri, tetapi karena dalamnya makna pengorbanan. Peristiwa itu terjadi di sebuah padang pasir bernama Karbala. Di tempat inilah, kebenaran diuji dengan penderitaan, dan iman dibuktikan dengan pengorbanan tertinggi. Tragedi Karbala bukan sekadar kisah duka, melainkan cahaya bagi hati-hati yang ingin belajar tentang keberanian, keikhlasan, dan keteguhan dalam membela kebenaran. Di tengah haus, ancaman, dan kesendirian, ada jiwa-jiwa mulia yang memilih ridha Allah di atas segalanya. Melalui kisah ini, mari kita melangkah bersama menyusuri jejak sejarah, bukan untuk membuka luka lama, tetapi untuk menemukan cahaya. Cahaya, keteladanan yang mengajarkan kita arti kesabaran, keadilan, dan cinta kepada kebenaran. Inilah tragedi Karbala, sebuah pelajaran abadi bagi siapapun yang ingin menapaki jalan cahaya. Setelah Mekah jatuh ke dalam cahaya Islam, banyak orang mengira bahwa peran Bani Umayyah dalam sejarah telah berakhir. Mereka yang selama ini berada di barisan terdepan memerangi. Rasulullah kini telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pedang yang dulu terhunus untuk memerangi kaum muslimin telah kembali ke sarungnya. Namun sejarah tidak pernah sesederhana itu. Justru setelah Islam tegak di Makkah, peran Bani Umayyah perlahan mulai berubah. Dari para penentang kebenaran menjadi bagian dari barisan pembawa panji agama ini. Abu Sufyan yang dulu memimpin perlawanan di Badar, Uhud, dan Khandaq, kini menjadi seorang muslim yang berusaha menebus masa lalunya. Usianya telah menua, rambutnya telah memutih, dan kekuatannya tak lagi seperti dahulu. Namun di dalam dirinya masih mengalir darah kepemimpinan dan jiwa strategis yang tidak pernah benar-benar padam. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Islam mengubah wajah Mekah. Kota yang dulu dipenuhi berhala kini dipenuhi suara azan. Ka'bah yang dulu dikelilingi patung-patung batu kini hanya diresapi kalimat tauhid. Dalam diam, Abu Sufyan mulai memahami bahwa kekuasaan sejati bukanlah kekuasaan atas manusia, melainkan kekuasaan atas hati. Putranya Muawiyah tumbuh di masa perubahan besar itu. Ia memeluk Islam pada usia muda, dalam fase ketika kekuatan Quraisy telah runtuh dan kekuatan Islam sedang bertumbuh pesat. Muawiyah bukan pemuda biasa. Ia memiliki kecerdasan di atas rata-rata, kemampuan membaca situasi, serta kefasihan berbicara yang membuat banyak orang terpengaruh oleh kata-katanya. Ia menyerap pengalaman hidup dari ayahnya yang seorang pemimpin dan diplomat, sementara di sisi lain ia menyaksikan langsung keagungan akhlak Rasulullah dan para sahabat. Dua dunia ini membentuk kepribadian Muawiyah dengan cara yang sangat unik. Di masa Rasulullah masih hidup, Bani Umayyah memang belum memegang peran besar dalam pemerintahan Islam sebab pusat kepemimpinan masih berada di tangan Nabi
dan setelah itu akan dilanjutkan oleh para sahabat terdekatnya. Namun perlahan satu demi satu dari Bani Umayyah mulai diberikan tanggung jawab. Mereka ikut dalam peperangan, menyumbangkan harta untuk dakwah, dan mulai belajar menempatkan diri bukan lagi sebagai bangsawan Quraisy, tetapi sebagai hamba Allah yang tunduk kepada perintahnya. Setelah Rasulullah wafat, umat Islam mengalami guncangan besar. Abu Bakar diangkat sebagai khalifah pertama. Pada masa ini fokus utama pemerintahan adalah menjaga kesatuan umat dan memadamkan berbagai pemberontakan yang muncul di Jazirah Arab. Bani Umayyah turut serta dalam barisan pasukan Islam. Mereka yang dulu berdiri di pihak musyrikin, kini berdiri sejajar dengan para sahabat dalam mempertahankan agama. Perubahan ini menjadi bukti bahwa hidayah Allah benar-benar mampu membalikkan hati manusia sejauh apapun jaraknya dari kebenaran. Ketika tampuk kepemimpinan berpindah ke tangan Umar bin Khattab, wilayah Islam meluas dengan sangat pesat. Negeri-negeri besar seperti Syam, Mesir dan Persia mulai satu persatu berada di bawah kekuasaan Islam. Umar dikenal sebagai pemimpin yang tegas, adil, dan sangat selektif dalam memilih para pejabatnya. Ia tidak memberi jabatan semata karena garis keturunan. Ia memilih berdasarkan kemampuan, kecakapan, dan kesetiaan kepada Islam. Di masa inilah Muawiyah mulai menapakkan kakinya di panggung pemerintahan. Umar melihat kecerdasan, ketegasan, dan kemampuannya dalam mengatur manusia. Maka Muawiyah diangkat sebagai gubernur di wilayah Syam. Wilayah ini bukan wilayah kecil. Ia adalah daerah strategis, berbatasan langsung dengan wilayah Romawi, penuh dengan intrik, dan membutuhkan pemimpin yang tidak hanya berani, tetapi juga cerdas dalam diplomasi. Muawiyah menjalankan amanah itu dengan kesungguhan. Ia membangun administrasi, memperkuat pertahanan, dan menjadikan Syam sebagai wilayah yang stabil dan makmur. Waktu terus berjalan, dan Muawiyah semakin matang sebagai seorang pemimpin. Di bawah kepemimpinannya, Syam berubah menjadi pusat kekuatan baru dalam dunia Islam. Tentara-tentaranya terlatih, ekonominya stabil, dan rakyatnya hidup dalam keteraturan. Ia belajar bahwa kekuasaan bukan hanya tentang memerintah dengan pedang, tetapi juga tentang mengikat hati manusia dengan rasa aman, keadilan, dan kesejahteraan. Setelah Umar wafat, kepemimpinan berpindah ke tangan Utsman bin Affan, seorang sahabat mulia yang juga berasal dari Bani Umayyah. Inilah pertama kalinya dalam sejarah Islam, seorang dari keturunan Umayyah duduk di puncak kepemimpinan umat. Utsman dikenal sebagai pribadi yang lembut, pemalu, dan sangat dermawan. Di tangannya penyusunan mushaf, Al-Quran disempurnakan dan disatukan agar umat tidak terpecah dalam bacaan. Namun masa pemerintahannya juga diwarnai ujian besar. Tuduhan nepotisme, fitnah politik, dan hasutan dari berbagai penjuru mulai mengguncang stabilitas umat. Bani Umayyah kembali menjadi sorotan. Sebagian orang memandang mereka sebagai keluarga yang kembali menguasai kekuasaan. Sebagian lain melihat mereka sebagai bagian dari umat Islam yang sedang memikul amanah besar di masa sulit. Ketegangan politik terus meningkat hingga akhirnya berujung pada peristiwa tragis. Terbunuhnya Utsman di rumahnya sendiri. Darah khalifah ketiga itu mengalir di atas mushaf Al-Quran yang sedang ia baca. Peristiwa ini menjadi luka besar bagi umat Islam, luka yang dampaknya akan terasa hingga puluhan tahun setelahnya. Setelah wafatnya Utsman, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Namun situasi umat tidak lagi seperti dahulu. Persatuan yang dulu begitu kokoh mulai retak. Tuntutan untuk menegakkan qisas atas pembunuh Utsman menggema dari berbagai penjuru. Di antara yang paling keras menyuarakan tuntutan itu adalah Muawiyah, gubernur Syam, yang juga merupakan kerabat dekat Utsman. Bagi Muawiyah, darah Utsman bukan hanya darah seorang khalifah, tetapi darah keluarganya, darah Bani Umayyah. Ketegangan antara Ali dan Muawiyah tidak lahir karena ambisi semata, tetapi karena situasi politik yang sangat rumit. Ali ingin menenangkan kondisi umat terlebih dahulu sebelum menegakkan qisas, sementara Muawiyah menuntut agar para pembunuh Utsman segera dihukum. Perbedaan cara pandang ini akhirnya menyeret umat ke dalam konflik yang sangat besar. Pasukan bertemu di Medan Siffin. Perang saudara pun pecah. Muslim melawan Muslim. Air mata mengalir di kedua kubu. Langit seakan menyaksikan dengan sedih bagaimana umat yang dulu satu barisan kini terpecah karena fitnah politik. Peristiwa arbitrase yang terjadi setelah perang Siffin tidak menyelesaikan masalah, justru semakin memperkeruh keadaan. Kelompok-kelompok baru bermunculan, kebingungan melanda umat, hingga akhirnya sebuah tragedi kembali terjadi. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh seorang dari kelompok Khawarij saat hendak menunaikan salat subuh. Dengan wafatnya Ali, berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin.
sebuah fase baru dalam sejarah Islam pun dimulai. Hasan bin Ali sempat diangkat sebagai khalifah. Namun demi menghindari pertumpahan darah yang lebih besar, ia memilih menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Langkah ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kebesaran jiwa. Hasan ingin umat kembali bersatu, meski itu berarti ia harus melepaskan haknya atas kekuasaan. Tahun itu dikenal sebagai Tahun Persatuan, tahun di mana umat Islam kembali berada di bawah satu pemimpin. Dengan itu, Muawiyah resmi menjadi khalifah seluruh kaum muslimin. Dari sinilah sejarah mencatat dimulainya kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Sebuah keluarga yang dulu memerangi Rasulullah, kini memegang kendali pemerintahan. Islam, sebuah keluarga yang dulu ingin menjatuhkan Islam, kini justru memikul tanggung jawab untuk menjaga dan menyebarkannya. Di Damaskus, Muawiyah membangun pusat kekuasaan baru. Dari kota inilah, panji Islam dikibarkan ke berbagai penjuru dunia. Wilayah Islam meluas semakin jauh. Angkatan laut dibangun. Ekspedisi ke wilayah Romawi dilakukan. Dakwah tidak lagi terbatas di Jazirah Arab, tetapi mulai menembus benua. Nama Bani Umayyah kini bukan lagi disebut sebagai simbol penentangan, tetapi sebagai simbol kekuasaan yang mengubah peta dunia. Namun di balik kejayaan itu, bayang-bayang masa lalu tidak sepenuhnya hilang. Luka politik, perbedaan pandangan, dan konflik yang belum sepenuhnya sembuh akan terus menghantui perjalanan dinasti ini. Dari sinilah nanti akan lahir ujian demi ujian yang akan menentukan apakah kekuasaan itu menjadi rahmat atau justru menjadi bencana bagi umat. Dan semua ini, seluruh perubahan besar ini, mengalir dari satu garis keturunan yang sejak awal telah dipersiapkan oleh takdir dengan jalan yang berliku. Dari Umayyah bin Abdul Syams, menuju Abu Sufyan, menuju Muawiyah, hingga berdirilah sebuah dinasti besar yang namanya akan dikenal hingga akhir zaman, Bani Umayyah. Tragedi Karbala telah lama berlalu, namun cahayanya tidak pernah padam. Dari padang pasir yang sunyi itu, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu menang di mata dunia, tetapi selalu mulia di sisi Allah. Bahwa jumlah yang sedikit bukan alasan untuk mundur, dan bahwa iman sejati akan tetap berdiri, meski harus dibayar dengan pengorbanan terberat. Imam Hussein dan para pengikutnya telah mengajarkan kepada kita makna keberanian yang sebenarnya. Bukan keberanian mengangkat pedang, tetapi keberanian menjaga prinsip ketika seluruh dunia berusaha meruntuhkannya. Mereka gugur, namun nilai-nilai yang mereka perjuangkan hidup hingga hari ini menerangi hati siapapun yang mau merenung. Semoga kisah Karbala tidak berhenti sebagai cerita yang kita dengar, tetapi menjadi cahaya yang menuntun langkah kita dalam kehidupan, agar ketika kebenaran diuji, kita mampu memilih jalan yang diridai Allah, meski terasa berat. Dan semoga Allah menanamkan di hati kita keteguhan, kesabaran, dan keberanian untuk selalu berpihak pada kebenaran. Inilah pelajaran dari Karbala, duka yang melahirkan cahaya, luka yang menumbuhkan iman, dan sejarah yang mengajarkan kita untuk tetap berjalan di jalan cahaya. Terima kasih telah menyimak kisah ini bersama Langkah Cahaya. Semoga setiap cerita membawa ketenangan, menambah iman, dan menjadi langkah kecil menuju cahaya Allah yang lebih luas. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita terus berjalan bersama, mencari hikmah dalam setiap kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.